saat ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian putaran, kemudian juga mengenai pengujian serta dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roisatul Muna dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Unisula. Seperti apa yang dijelaskan oleh dosen saya, Bu Sri Dewi Ayundaru, mengenai materi audit, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang audit, yaitu materialitas dan resiko audit. Konsep materialitas. Apa itu materialitas? Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Definisi tersebut mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan keadaan yang berkaitan dengan entitas kebutuhan informasi pihak yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan auditan. Mengapa konsep materialitas penting dalam audit laporan keuangan? Karena auditor tidak bisa memberikan jaminan bagi siapapun bahwa laporan keuangan auditan adalah akurat. Dalam audit laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan atau assurance berikut ini, bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan, dan dikompilasi bahwa ia telah mengumpulkan bukti kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan, bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan. Konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor ada konsep materialitas dan konsep risiko audit. Pertimbangan materialitas. Pertimbangan kuantitatif, hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan seperti laba bersih sebelum pajak dalam laporan keuangan, total aktiva dalam neraca, total aktiva lancar dalam neraca, total ekuitas pemegang saham dalam neraca. Sedangkan pertimbangan kualitatif seperti kemungkinan terjadinya pembayaran yang melanggar hukum, kemungkinan terjadinya kecurangan, syarat yang tercantum perjanjian kredit dari bank, adanya gangguan dalam tren laba, sikap manajemen terhadap integritas laporan keuangan. Tingkatan materialitas pada tingkat laporan keuangan. Laporan keuangan mengandung salah saji material jika laporan tersebut berisi kekeliruan atau kecurangan yang dampaknya secara individual atau secara gabungan. Sedemikian signifikan sehingga mencegah penyajian secara wajar laporan keuangan tersebut sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Materialitas pada tingkat saldo akun yaitu salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun material atau besarnya saldo akun yang tercatat. Cara menerapkan materialitas, auditor menggunakan materialitas. Yang pertama, dalam perencanaan audit. Yang kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit. Dalam pelaksanaan audit, auditor perlu membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan. Ukuran kuantitatif materialitas sampai saat ini belum ada panduan resmi yang diterbitkan oleh IAI tentang ukuran kuantitatif materialitas. Berikut contoh beberapa panduan kuantitatif dalam praktik. Yang pertama, laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5% sampai 10% dari laba sebelum pajak.
Yang kedua, laporan keuangan dipandang mengandung salah-saji material jika terdapat salah-saji 0,5% sampai 1% dari total aktiva. Yang ketiga, laporan keuangan dipandang mengandung salah-saji material jika terdapat salah-saji 1% dari pasifa. Yang keempat, laporan keuangan dipandang mengandung salah-saji material jika terdapat salah-saji 0,5% sampai 1% dari pendapatan bruto. Hubungan materialitas dengan bukti audit. Materialitas merupakan satu di antara sekian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti audit yang diperlukan atau hubungan terbalik. Risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah-saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Jika diinginkan tingkat kepastian 99%, risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya adalah 1%. Unsur risiko audit. Risiko bawaan yaitu ketentuan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah-saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang terkait. Risiko pengendalian yaitu risiko terjadinya salah-saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Risiko deteksi yaitu risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah-saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Hubungan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, risiko deteksi, dan risiko audit. Laporan keuangan yang berisi salah-saji material namun diberi pendapat WTP meliputi pengendalian internal, klien, prosedur auditor untuk memverifikasi asersi. Kerentanan asersi individual terhadap salah-saji material. Salah-saji material tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh SPI klien. Salah-saji material tidak dapat dideteksi dalam asersi individual. Salah-saji dicegah dan dideteksi dengan pengendalian internal klien. Salah-saji dideteksi dengan prosedur verifikasi auditor. Sekian penjelasan dari saya mengenai materialitas dan risiko audit. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.